Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangguters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua dong. Amin, mantap ya. Tetap semangat teman-teman ya. Ingat secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana teman-teman ya di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama nih dalam perkembangan sektor cryptocurrency ya, kita lihat dulu dari segi VAR and Grid Index. Dia cukup stabil sebenarnya di kisaran 62. Nah, kalau kita lihat indeksnya altcoin dia turun bro. Ya, dia turun. Hari ini turun lagi. Market cap dari 4 triliun juga turun. Terus kalau kita lihat dari net flow-nya ETF, dia masih cukup bagus ya, naik teman-teman. Terus di sini kita lihat, sebenarnya dari Bitcoin dominance ya, itu turun. Dia sempat menyentuh kemarin itu kembali lagi setelah menyentuh di area 59,5 ya. Dia naik lagi sampai di kisaran 60%-an teman-teman. Dan kali ini dia turun lagi di 59,8%. Nah, penurunan ini terjadi karena apa? Indeksnya Ethereum naik. Ya, jadi peluangnya lari ke Ethereum. Kalian bisa melihat Ethereum itu masih kuat ya, masih hijau. Tapi altcoin lainnya masih merosot. Kenapa? Karena perputaran dari Bitcoin ini ada penurunan lari ke Ethereum. Walaupun nggak terlalu banyak. Nanti kalau indeksnya Ethereum itu udah menguat lagi, teman-teman mungkin all-time high untuk Ethereum akan segera terjadi. Nah, kali ini teman-teman ya, ada sedikit informasi buat teman-teman semua. Ya mungkin hal ini itu bisa membawa ledakan atau kenaikan harga daripada Picoin. Oke, ada apa kita bahas? Nah, di sini kalau kita lihat untuk Picoin sendiri teman-teman ya, dia dalam kondisi netral. Jadi udah naik tingkat ya. Yang kemarin-kemarin itu dalam kondisi penjualan. Jadi orang-orang itu naik ya, penjualannya cukup naik drastis, cuman belum masuk ke dalam panic selling ya. Antara buyer and seller itu kemarin-kemarin masih didominasi seller. Kalau saat ini udah mulai netral ya. Terus kalau kita lihat untuk si Picoin ya teman-teman ya, di mana di sini untuk chartnya ya kan, untuk chart daripada si Picoin kita lihat bareng-bareng ini dalam time frame daily ya kan. Nah, dalam time frame daily teman-teman ya, dia udah sempat naik cukup signifikan, udah nyentuh sebenarnya ya di zona MA50-nya. Cuman dia terjadi sedikit retrace ya. Untuk harganya sempat menyentuh di area berapa nih? Daily-nya ya. Sempat menyentuh di kepala 46. Nah, sempat menyentuh kepala 46 kan. Nah, teman-teman yang ambil di kepala 40, wih, udah senyum-senyum kan, udah di 46, udah TP juga kan. Nah, ternyata saya cek ya, settingan TP saya kena teman-teman ya. Settingan TP saya kena, karena saya menyeting di area 45, karena saya beli di 40 ya. Saya setting di 45, ya syukurlah, udah ke TP teman-teman. Oke, terus di sini, kunci utama daripada Pi Network, coba kita turunkan sedikit time frame-nya ke 4 jam ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk Pi Network sendiri kalau dia mampu breakout ngejebol di area ini teman-teman ya. Area ini dijebol aja, dia memiliki potensi atau kemungkinan untuk rebound jauh lebih signifikan lagi, mungkin bisa segera menyampai di area resistensi ini di kepala 49 atau di kepala 5. Semoga saja dalam waktu dekat Picoin bisa ke situ. Cuman teman-teman ya, kita juga perlu waspada dan hati-hati nih ya. Kita punya beberapa area yang perlu kita waspadai, yaitu di kisaran harga sini teman-teman, di area 37 ya. Kalian bisa lah open jaring di kepala 37 kalau teman-teman mau ambil ya. Kalau mau ambil di area 37, coba kita lihat dari sini, kita ambil, kita tarik garis wibu ke sini ya. Kita ambil di swing high-nya. Oke. Di sini kalau kita lihat di area 37 di area 37 teman-teman ya, itu pas banget dengan area 0,75 atau di bawahnya 0,618 ya. Tapi kalau mau diambil di area 6,18 di golden ratio-nya dia, itu berarti di dekat swing high-nya dia teman-teman ya. Di dekat swing high-nya. Tapi saran dari saya sih mungkin bisa ambil di sini ya. Nah, di kisaran harga 37 atau 38 teman-teman ya, itu cukup aman untuk kita di si Picoin kalau Picoin mau koreksi lagi. Nah, terus di sini teman-teman ya, bisakah harga daripada Picoin itu pulih? Ya, ada beberapa strategi dari para anggota komunitas. Nah, dorongan ahli untuk pengendalian pasukan Picoin yang agresif. Kita tahu lah pasukan Picoin itu kan banyak, tapi tiap hari di-unlock gitu. Nah, dalam sebuah postingan terbaru, anggota komunitas Pi terkemuka Mr. Spock itu berpendapat bahwa Pi Network harus mengambil langkah ekonomi berani untuk menstabilkan nilai tokennya ya.
Di sini kalau kita lihat, ia mendesak Pi Core Team meluncurkan program buyback and burning-nya dengan membeli Pi dari pasar terbuka. Langkah ini akan mengurangi pasokan sekaligus memberi sinyal kepercayaan jangka panjang. Selain itu, menyarankan agar seluruh biaya transaksi dalam ekosistem Pi itu dibakar secara permanen, bukan dia didaur ulang gitu kan. Dengan kelangkaan yang tercipta, harga koin Pi itu bisa berpotensi naik. Jadi kan setiap transaksi pada jaringan itu kan tetap akan ada biaya fee. Meskipun nggak dibakar semua ya. Meskipun nggak harus di-burning semua, mungkin dari berapa persen, 50% atau 60% digunakan untuk buyback and burning-nya, itu akan sangat membantu perkembangan daripada si harga Bitcoin. Rekomendasi lain yang ia ajukan menjangkau penghentian penambangan konvensional, mengunci token yang tidak terpakai atau beralih ke model penambangan berbasis utilitas yang memberi kompensasi kepada kontributor yang langsung meningkatkan ekosistem. Nah, spekulasi mengenai Pi Core Team. Pengamat pasar spekulasi bahwa Pi Core Team mungkin sudah melakukan buyback secara diam-diam pada bulan Juli lalu. Sebuah dompet berlabel ODM telah mengakuisisi jutaan token Pi di Pi dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini memicu perdebatan apakah dompet tersebut terhubung dengan tim atau tidak gitu kan. Nah, beberapa pihak menilai langkah ini sebagai atau menjadi cara untuk menjaga harga daripada Bitcoin agar tidak turun secara drastis. Analis blockchain juga menemukan bahwa 46 juta koin Pi telah ditarik dari OKX dan dikirim ke dompet bernama Pi Foundation 2 yang disebut-sebut dikendalikan oleh Core Team. Nah, akankah buyback dan burning itu bisa menghidupkan kembali harganya? Tentunya teman-teman ya. Karena kalau semisal ada buyback and burning, otomatis tingkat kepercayaan dari investor yang udah mulai agak meredup gitu kan bisa kembali lagi. Karena itu tingkat tingkat kepercayaan diri dari keseriusan diri dari pihak core team-nya. Nah, mekanisme ini dapat mengurangi beban kelebihan pasokan yang dihasilkan dari bertahun-tahun penambangan lewat ponsel. Investor institusi yang mencari tokenomik yang kuat kemungkinan akan tertarik karena apa? Langkah ini meningkatkan kelangkaan. Selain itu, proses burn bisa diintegrasikan ke alamat smart contract dan aplikasi Pi dengan pembakaran biaya transaksi secara rutin gitu teman-teman ya. Atau bisa dikatakan membuat burning secara otomatis setiap ada transaksi yang terjadi gitu kan. Itu mungkin langsung disetting ya secara otomatis 50 atau 60% lah ya, atau syukur-syukur 100% dari biaya di burning ya. Tapi kalau 100% kayaknya enggak. Kenapa enggak ya? Karena mungkin akan ada biaya operasionalnya juga, biaya perawatan juga ya. Namun analis memperingatkan bahwa burn saja bukanlah perubahan ajaib untuk menopang harga. Ya tentunya bukan hanya burn aja, dia juga harus menopang tingkat utilitas, kegunaan fungsional, dan keterbukaan terhadap komunitas. Itu bisa membawa persentase nilai daripada Bitcoin jauh lebih baik lagi. Oke, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan salam.